Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Para alim ulama, para pinisepuh, bapak, ibu, saudara-saudaraku, adik-adikku dan anak-anakku, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang indah ini, pada pagi Jumat berkah ini, kita bisa bermuajahah, bisa bertemu lagi, bisa duduk bersama lagi untuk mengikuti kultum Ramadan yang diselenggarakan oleh MUI Kabupaten Ponorogo. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, hari ini tepatnya saya ada di Sukun. Kebetulan pagi ini saya bertugas di Majelis Taklim PKK Kecamatan Pulung, sehingga saya bisa menyempatkan diri untuk berbagi sedikit apa yang saya miliki atau apa yang ada di dalam pengetahuan atau ilmu saya yang sedikit ini. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku rahimakumullah, pada pagi yang indah ini saya ingin membagi tentang Al-Quran, bahwa betapa dahsyatnya Al-Quran. Judul kultum atau judul pada pagi hari ini, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Al-Quran. Why? Mengapa Al-Quran ini hebat? Mengapa Al-Quran ini luar biasa? Karena fungsi Al-Quran sangat banyak sekali sebagai way of life, sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran sebagai petunjuk seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sungguh Al-Quran ini benar adanya, hak, dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, sebagai petunjuk, maka Al-Quran ini sebagai pedoman kita, sebagai pemberi arah hidup kita, agar hidup kita lurus sesuai dengan frame yang ada, tidak keluar rel, tidak keluar jalur. Lalu kemudian Al-Quran berfungsi sebagai penyembuh atau asyifa. Sudah jelas diterangkan dalam surat Al-Fusilat, di dalam Fusilat ayat 53, hatta yatabayyana lahum annahul haqqu, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran ini benar. Lalu di dalam Al-Isra disebutkan ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ini Al-Isra ayat 82. Al-Quran ini sesuatu yang menjadi penawar, sesuatu yang menjadi rahmat bagi orang mukmin, lil mu'minina. Lalu kemudian di At-Takwir ayat 27, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam semesta ini. Sudah jelas sekali betapa banyak fungsi-fungsi Al-Quran, betapa banyak nama-nama Al-Quran lainnya, yaitu sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Al-Furqana al-abdihi liyakuna lil alamina nadhiro, sebagai peringatan. Al-Quran ini diturunkan sebagai peringatan bagi kita semua. Dia sebagai pembeda, dia sebagai rahmat, dan dia sebagai penyembuh, dan juga dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, betapa sungguh besarnya fungsi, kegunaan, dan manfaat kitab suci kita ini. Mari kita semua belajar mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, membumikan Al-Quran ini. Pernah ada kisah, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ini adalah salah satu sahabat Rasulullah. Pada suatu hari, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ini didatangi oleh jamaah atau sekelompok atau komunitas ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ini memang perempuan ini unik sekali. Ibu-ibu ini bercerita kepada Ibnu Mas'ud bahwa mereka tidak bisa tidur. Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Hatinya selalu galau, resah, gelisah. Ini ibu-ibu. Lalu mereka bertanya kepada Ibnu Mas'ud, wahai sahabat Rasul, kami tidak bisa tidur. Kami ini pusing, pening. Kepala berbi pening, kepala berbi pusing. Puter-puter gak bisa tidur. Tidur gak bisa, hati gelisah, hati resah, makan pun tak enak. Bagaimana ini?
menurut panjenengan? Lalu Ibnu Mas'ud bercerita, wahai emak-emak, wahai jamaah, wahai ibu-ibu, wahai kita, saya semua ini, ketika kamu sedang mengalami seperti itu, galau, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan cemas, Allah bersama kita. Bagaimana solusinya? Pergilah ke 3 tempat. Bawalah hatimu mengunjungi 3 hal. Yang pertama yaitu bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Perhatikan maknanya. Lalu amalkan apa kandungan Al-Quran ini. Yang kedua, pergilah kau ke majelis taklim, ke majelis ilmu, ke pengajian-pengajian yang ada di sekitarmu. Lalu yang terakhir, berdua-dualah engkau dengannya, dengan Allah. Adukan semua persoalan hidupmu, jangan kepada orang lain. Kalau kepada teman, bisa juga kita dikompori, bisa juga bocor. Tapi kalau kepada Allah, tempat curhat yang paling aman. Dan dialah sutradara dalam kehidupan ini. Beliaulah pengatur alam semesta ini. Dan beliaulah tempat kita menangis, memuja, bercerita apa adanya tentang hidup kita, tentang PR kita, PR kehidupan yang multifungsi, multi kompleks, multi macam-macam, yang berbagai segala bentuk keresahan, kegelisahan kita. Hadirin rahimakumullah, pemirsa rahimakumullah, mari 3 hal ini salah satunya adalah Al-Quran yang menjadi penyejuk hati kita.